Makanya gue bilang, Pak Jokowi juga gak bisa. Kenapa? Pak Jokowi kalau dia tidak mau ikutin PDIP punya, kalau dia juga udah nyerahkan ke Prabowo yang menang, jadi nenek itu tuh ngotot Prabowo yang mau dipilih. 02 nih. Pak Jokowi juga udah gak bisa kerja. Baik, selamat malam sahabat kompas.com. Kembali lagi bersama saya Fabian Januari Squado, dan hari ini bisul itu pecah. Jadi sosok yang sudah selama ini kami nantikan untuk wawancara khusus itu akhirnya ada juga di sebelah kami. Memang udah lama saya mau mundur, masalahnya RUPS-nya mundur. Saya mesti pastikan rencana kerja perusahaan itu sudah di RUPS kan. Kan sama pilihan Pak Ahok mundur, ya kan. Ada juga komisaris waktu itu dari BSI, saudara Arief Rosid mundur. Ya pilihan semua kan, bukan salah dan benar. Ini kan memang era demokrasi yang harus kita hargai. Basuki Cahayapurnama. Oh, hai. Selamat malam Pak Ahok. Malam. Sapa dulu dong sahabat kompas.com. Halo, sahabat kompas.com, apa kabar? Salam sejahtera kita semua. Oke Pak Ahok, ini kan lagi rame soal pengunduran diri Bapak. Pertanyaan saya begini Pak, istri marah apa enggak? Justru yang pertama saya tanya sama istri saya minta tanda Tuhan tuh gini. Kalau istri saya bilang, lu nggak mikir lu anak masih kecil, berarti itu tanda nggak boleh nih. Ini malam begitu tanya sama istri pagi-pagi, saya lihat dia udah doa. Saya bilang kalau dia udah doa dulu, saya udah doa. Saya baru ngomong nih. Betul ngomong, ya udah bagus. Lanjut ya. Iya makanya padahal saya udah siapin tuh Pak. Aku tuh pegang ngomong gini. Kalau dia nggak setuju aku mau ngomong gini. Gak usah takut, uang bulanan tetap gue kasih. Aku udah pikir gitu tuh Pak. Ya udah nggak perlu ngomong kalimat itu udah oke. Sudah ada kalkulasi politik, seorang Ahok pasti dalam tanda kutip segila-gilanya Ahok. Ya. Ya, aku sih nggak ada kalkulasi politik. Aku juga berpikir kalau aku nggak mau keluar sekarang, kalau saya Pak Ganjar nggak lolos, udah nyasar seumur hidup. Gitu ya? Iya dong misalnya, ini nyasar seumur hidup. Karena apa? Kita ngomong jujur gitu ya. Partai PD Perjuangan ini udah menyiapkan nawacita segala macam itu yang saya maksud tuh Pak. Ini kerjaan kan kita kan dikaderisasi untuk ditugaskan nih, jadi eksekutif. Salah satu harapan Ibu Mega nggak sempat panjang. Lalu dipotong Pak SBY 10 tahun. Lalu harapan kita tuh di Pak Jokowi dong, bisa menjalankan nawacita nih. Makanya ketika Pak Jokowi mau lanjut periode kedua, kenapa saya ngotot dukung Pak Jokowi? Sekarang Pak Ma'ruf Amin jadi wakil. Karena saya pengen nawacitanya dilengkapi. Mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah, ini presiden loh. Dan lagi pula kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Nah itu dia yang saya bilang. Saya bilang kalau Gibran naik kan bagus. Nah itu yang saya bilang Bu. Ibu sih sudah 82 tahun, saya nggak bisa berdebat sama ibu ya. Tapi presiden, kalau cuma 2 tahun karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Kemudian juga 2014 Pak Ahok mencicipi kursi gubernur karena Pak Jokowi waktu itu kan menjadi presiden. Artinya lagi-lagi Pak Ahok untuk kedua kalinya mendapatkan manfaat yang sangat-sangat baik ya dari seorang Jokowi. Nah sekarang juga sama. Itu saya maksud. Gibran gimana mau kerja? Kalau dia jadi wakil presiden, bahkan ngomong sama nenek-nenek itu. Tapi aku gak bisa jelasin nawacita sama dia lah. Dia mana paham sih nawacita. Jadi gue juga bilang, itu Gibran itu yang bisa kerja. Wakil di dalam struktur kita kan gak bisa. Iya dong, mana bisa jalankan nawacita dong. Ya kan, makanya gue bilang, Pak Jokowi juga gak bisa. Kenapa? Pak Jokowi kalau dia tidak mau ikutin PDIP punya, kalau dia juga udah nyerahkan ke Prabowo yang menang, jadi nenek itu tuh ngotot Prabowo yang mau dipilih. 02 nih. Pak Jokowi juga udah gak bisa kerja kalau Prabowo jadi presiden, bos. Tapi diplesetin orang, gue bilang Jokowi gak bisa kerja, gila gak? Oh gitu lah. Kan Gibran juga Solo kepuasan publiknya tinggi. Itu tadi maksud saya gini loh. Kalau lu jadi wakil, kalau Prabowo nggak mau jalankan nawacita yang PDIP gariskan, lu bisa kerja nggak si Gibrannya?
Belum tentu ya. Apa nggak bisa? Nggak bisa lah, lu nggak ada kuasa. Oke. Bahkan kalau Prabowo jadi presiden, Jokowi kan bukan presiden lagi. Betul. Dia juga nggak bisa kerja lah untuk nawacita. Jadi sekarang Pak Ahok. Makanya gue bilangin sama si nenek, tapi gue gak bisa nawacita dong. Itu yang gue maksud, dia ngotot. Ya. Gue mau cerita nawacita maksud gue. Ini kan mau keberlanjutan. Lu bayangin. Gue udah malas panjang lebar sama dia. Lu bayangin. Demi Jokowi untuk meneruskan nawacita. Adik gue suruh gue dukung Prabowo pun gue gak mau. Nggak mau. Terus Pak Ruf Amin jadi wapres lagi. Gue pun rela. Maksud gue gitu loh. Iya. Supaya nawacita ada yang kerjain. Kau nggak, lu nggak bisa kerja lah. Kalau lu ngapain lu nggak bisa kerja nawacita. Nah kalau sekarang kenapa gue bilang ngotot? Mesti Ganjar. Karena dia yang bisa meneruskan nawacita. Gue kan udah dihabisin nih. Ya. Udah nggak bisa jadi apa-apa lagi nih. Karena kasus gitu kan. Kecuali diampuni presiden nanti. Ya, apa yang mau diampunin? Jadi memang ini undang-undang nggak berlaku, tapi gue nggak tahu lah. Gue nggak ngarap politik lah. Tapi bagi saya minimal pertama kali PDI Perjuangan melatih kader bisa melaksanakan nawacita full 20 tahun. Kan Jokowi udah jalanin setengah nih. Revolusi mental segala macam. Nah kalau Ganjar bisa jalankan 10 tahun lagi, kita bisa lihat dong bahwa program apa yang diciptakan dari PDI Perjuangan benar. Jadi itu yang saya maksud itu loh. Pada hari ini saya lihat kok, kenapa ya saya bilang sama Monang, kenapa kok banyak amat ya persnya? Karena bolak-balik udah nanya, kapan diumumkan? Kapan diumumkan? Saya ngomongnya, sabar, sabar. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya ini 2 kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Kenapa udah nggak sejalan lagi sama Pak Jokowi? Bukan nggak sejalan, kalau dia nggak mau. Dulu kan dia ngajak gua dukung Ganjar. Begitu. Dulu beliau bilang, dulu kita berpikir Ibu Mega maunya dukung Mbak Puan. Gue juga ribut, bukan ribut lah, gue gituin Ibu Mega kan. Kenapa Ibu nggak mau cepat-cepat deklarasi Ganjar? Mau dukung Mbak Puan ya? Iya. Terus Ibu bilang, emangnya salah apa Mbak Puan mau jadi presiden? Sempat gitu. Saya siapkan semua kok. Oke. Tapi Pak Ahok, kalau partai saya bukan berdasarkan pilih kader terbaik, artinya meritokrasi ya, pasti partai ditinggal dari rakyat. Oke. Pak Ahok kecewa nggak kalau saya mencalonkan bukan kader terbaik? Zaman Pak Jokowi saja, harusnya saya yang maju. Pak Jokowi itu kan Jakarta. Iya betul. Kenapa saya kasih Pak Jokowi? Bukan saya yang maju, kata beliau. Karena saya mau kader terbaik, sesuai harapan rakyat. Ya bayangin, beliau aja dia ngalah. Sekarang dia ngalah ke Pak Ganjar. Masa kamu masih mau ngebully Ibu Mega gara-gara dia nenek-nenek? Lo kurang ajar juga lo, orang lo bully-bully. Ini orang top, gue bilang. Mau ngalah. Kalau gua, kalau kita ngomong jujur ya, kita nih nggak mau demi keluarga, demi apa merusak sistem. Ibu Mega ngerti itu. Meritokrasi itu kan. Meritokrasi. Coba kok yang lain dikasih hak ke Ibu Mega, nyalon sendiri pasti. Pak kecewa nggak dengan langkah Jokowi yang berbeda? Ya saya sih bukan kecewa, saya udah pikir satu hari pasti terjadi. Sudah diprediksi. Saya prediksi pasti terjadi. Makanya bagi saya tetap sebagai teman harus loyal sama beliau. Saya ingin beliau udah lanjut 10 tahun ini, yang paling mirip dengan beliau ya Ganjar. Ganjar nggak sempurna. Tapi dari 3 kan kita masih pilih yang terbaik. Bagi saya yang terbaik yang mengerti nawacita. Ya dong? Nah Pak Jokowi kalau ini Ganjar yang kerjakan, nggak mungkin dong nama Pak Jokowi hilang. Kalau yang nomor yang lain, tuh tahu sendiri dong. Jakarta nggak ganti nama bos. Ada Anies itu kan Jakarta. Lu bisa bayangin ya kalau Indonesia semua kerjaan Pak Jokowi dihabisin.
diganti maksudnya. Diganti dong, kalau nggak bisa habisin ganti nama lah. Kalau nggak bisa dirobohkan gitu loh. Itu yang maksud saya. Kalau nomor 2, lu yakin dia yang udah nyerang-nyerang Pak Jokowi bertahun-tahun, lu yakin dia nggak sikat Pak Jokowi jadi presiden? Nah, lu yakin? Lu yakin nggak nih? Terus kita ngomong gini, untung Tuhan juga baik, kasih contoh kasus Duterte sama Bongbong, Filipina dong. Duterte pikir gandeng si Bongbong anak Marcos nih, anaknya bisa Sarah jadi wakil presiden. Sekarang udah mau hajar-hajaran bos. Bongbong emang takut sama lu Duterte, lu udah kakak jadi presiden. Enggak dong, udah gak ada kuasa lagi. Jadi lu mesti bedain, ini bukan persoalan Pak Surya Paloh, Ibu Mega dan Jokowi. Ini presiden namanya Anies, Prabowo dan Ganjar. Kalau saya pengen nawacita dijalankan, gue pilih Ganjar. Capres Anies Baswedan ternyata punya elektabilitas tertinggi yakni 32,5%, disusul Ganjar Pranowo 22,5% dan juga Prabowo Subianto 12,5%. Tinggi nah, kemudian kita dari Ganjar Pranowo 49,2%, disusul Prabowo Subianto 14,1% dan juga Anies Baswedan 1,6%. Nah, Capres Prabowo Subianto, maksud saya Ganjar Pranowo 33,3%, elektabilitasnya masih ada di urutan pertama, kemudian juga Prabowo Subianto 21,1% dan Anies Baswedan 10,3%. Nah, itu sih. Pak, terakhir nih Pak. Pencoblosan tinggal dikit lagi, sebentar lagi masa tenang. Apa pesan Bapak buat yang masih bimbang dalam memilih? Ya, Anda doa baik-baiklah. Anda udah lihat menyaksikan. Kalau belum sempat menyaksikan, sudah banyak YouTube hasil wawancara. Kita pengen meneruskan yang dikerjakan Pak Jokowi 10 tahun. Pengen meneruskan nawacita. Dari 3 pasangan itu lu lihat yang mana yang paling mendekati pekerjaan Pak Jokowi. Bukan Pak Jokowi yang dukung. Ini kan masih ada rekam jejak. Bukan Pak Jokowi yang dukung. Iya dong, nggak bisa begitu dong. Yang paling mendekati dari Pak Jokowi kan kita semua mau meneruskan kerjaan Pak Jokowi. Lu yakin nggak nomor 1 meneruskan kerjaan Jokowi? Lu yakin nggak nomor 2? Gua sih lebih yakin nomor 3. Tapi kalau Anda mau yakin yang lain terserah Anda lah. Putusan nasib kita bersama, Anda kita lihat aja kehendak Tuhan seperti apa. Ya gitu sih. Baik. Ya, sahabat.com, perbincangan singkat kami dengan Pak Basuki Cahayapurnama, khususnya terkait situasi politik terakhir. Kalau gitu, terima kasih sahabat.com sudah menyaksikan wawancara kami dengan Pak Ahok. Sampai jumpa di wawancara kami.